Kok bisa ya segerombolan rebel atau pemberontak di bawah organisasi Taliban mengalahkan 10.000 tentara Amerika well-equipped bersenjata super lengkap. Juga ada 300.000 tentara pemerintah Afghanistan yang dibiayai oleh Amerika lebih dari $1 triliun atau 8 kali APBN Indonesia diam tak berkutik dengan Taliban. Atau memang ada tangan lain yang ingin mempermalukan Biden dan mengucilkan Amerika di bawah administrasi Partai Demokrat tersebut. Apakah ini artinya kemenangan kaum nasionalis melawan cabalis? Globalis cabal yang mengontrol dunia dilawan oleh Taliban yang tidak pakai masker dan tidak menjalankan protokol kesehatan WHO. Faktanya tak ada COVID tuh di Taliban. Tentara uneducated bermodal nyali besar bisa mengalahkan Amerika yang benar aja. Hal ini bisa jadi inspirasi bahwa kita bisa mengalahkan siapapun kalau kita memutuskan jadi nasionalis sejati, membela bangsa dan negaranya sendiri. Emangnya masih perlu asing bernegara itu? Demikian New Mind bertanya. Kembali ke topik, Putin dan Trump adalah dua sahabat sejati. Kekalahan Trump dengan kecurangan kotak suara ala pakai kardus digembok versi modern lah, membuat kaum nasionalis dunia main shadow, tidak muncul di permukaan lagi. Kalah di Afghanistan, administrasi Biden tercoreng habis. Mereka kenyataannya di dalam negeri sedang ribut masalah Kamala Harris. Lalu sekarang Demokrat ditampar dengan hengkangnya Amerika ke birit-birit lari dari Kabul. Bukti lagi, mereka tidak bisa mempertahankan aset minyak Afghanistan yang besar karena lemahnya Biden. Kita agaknya harus mengajari kaum old mind bernegara internasional yang memang tidak terlalu jago dan selalu salah di mata internasional karena memang jarang berkunjung ke negeri tetangga atau negeri sekutu lainnya. Memang selama 7 tahun ini diplomasi luar negeri agak lemah. Jarang sekali ngurusi luar negeri, pada 80% produk kita atau kebutuhan kita tergantung dengan luar negeri, terutama cara ekonominya saat ini dikelolanya. Faktanya, 80% ngurusi politik dalam negeri saat ini dan kebijakan yang diambil selalu yang populis, yang rakyat suka. Itu aja yang keputusannya dibuat, bukan yang benar. Apa salah emangnya memilih bernegara populis dan urusan semua dalam negeri, terutama politik? Ya tidak akan salah. Mana ada sih salah benar dalam politik? Yang ada hanya fakta, data, dan angka. Apakah ada makanan di piring rakyat? Apakah kesehatan rakyat membaik? Apakah masyarakat bahagia penuh tawa? Kita kembali ke luar negeri, apa yang negara besar lakukan dan apa yang Indonesia tidak lakukan selama ini karena tidak terlalu paham. Taliban menang, Presiden Ashraf Ghani kabur, Amerika dibully. Minggu sebelumnya, Amerika mengadakan pertemuan yang alot dengan negosiator Taliban di Doha, menyertakan negara regional, Rusia, dan Tiongkok. Amerika memberikan ancaman kepada Taliban akan diperlakukan Taliban sebagai nantinya negara pariah atau pariah state bila ambil kekuasaan dengan paksa. Pemerintah Afghanistan, Ashraf Ghani, menawarkan sharing of power sebagai imbalan gencatan senjata pada Taliban. Tapi ini ibarat menawarkan remis. Taliban tahu Amerika dan Ashraf Ghani sudah kalah posisi. Taliban mempercepat proses takeover. Urban area dan ibu kota Kabul dikuasai. Pentagon kirim 3.000 pasukan evakuasi. UK, Inggris, mendeploy 600 prajurit. 1.000-an troops dipindahkan ke Qatar. 1 brigade dengan 4.000 personel tempur siaga di Kuwait. Jumlah totalnya kira-kira ada 8.000 pasukan available dideploy ke Afghanistan bila situasi memburuk. Ternyata tidak action juga. Tiongkok yang paling diuntungkan. Setidaknya bisa mempengaruhi Taliban untuk menyingkirkan para militer Uighur. Koridor Wakhan akan menjadi penting sebagai geopolitical hotspot yang akan menghubungkan Tiongkok ke Asia Barat dan Middle East. Ekstraksi mineral disepakati dalam pertemuan Taliban dan Tiongkok di Beijing beberapa minggu sebelum Taliban menang. Dikira Tiongkok nggak main ya di sana. Ini faktanya. Sekali lagi, ingat nikel, ingat Tiongkok kan? Yaitu ekstraksi mineral Afghanistan untuk Tiongkok terlihat baik membantu, tapi aset Afghanistan disedot. Ternyata kekuatan Amerika tidak berguna karena Taliban membiarkan Al-Qaeda dan ISIS berkembang di Afghanistan. Sebagai catatan, dalam 5 tahun ini Al-Qaeda dan ISIS link group menjalar ke Asia Timur dan Utara. Pecahan grup ekstremis Taliban dan simpatisan Al-Qaeda dan ISIS saat ini ditemukan di banyak negara Afrika, bahkan di Filipina, juga Indonesia. Sungguh, kemenangan Taliban di Afghanistan juga bisa menjadi booster bagi kelompok radikal di tempat lain, sekaligus bukti war on terror belum selesai. Pemerintah nasionalis Indonesia di dalam negeri perlu mempercepat konsensus menghabisi gerakan pemahaman keras far right ekstremis sebagai pekerjaan rumah kalau ingin aman ke depannya. Di luar negeri, mainkan seperti Tiongkok, ambil benefit ya air keruh. Paham? Enggak? Yowes, tunggu 2024 kita praktekkan nanti.